Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrun tutahhiru fi anfusina minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi washabil kiram amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat duhur Masjid Al-Furqan yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah, tidak terasa saum yang kita jalani sudah memasuki hampir ke 10 hari. Ada yang sudah 10 hari ini. Kita berharap dan semua tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi kesempatan untuk melanjutkan sampai dengan akhir, dan insya Allah kalau kita bisa memenuhi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ibadah Ramadan tahun ini semoga menjadi yang terbaik dan bisa menjadikan kita bagaikan anak yang baru lahir dari ibu tanpa dosa dan noda sedikit pun. Ibu dan Bapak yang rahmati Allah, saya ingin menyampaikan untuk kultum kali ini, mari kita kokohkan kembali bahwa posisi kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah semata-mata untuk beribadah pada Allah. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah yang secara khusus bulannya adalah di bulan Ramadan. Nah, tentu ibadah yang kita tunaikan ada ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Nah, ibadah mahdhah yang kita tunaikan tentu semata-mata sebagaimana dalam syariat yang telah Allah tentukan. Ghair mahdhah adalah apa yang memberikan kita melakukan semua aktivitas yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ibu Bapak rahimakumullah, karena itu visi kehidupan kita jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Kenapa? Sebab tidak sedikit dalam pandangan manusia sekarang ini ada pikiran-pikiran yang seolah kehidupan ini kekinian gitu. Nah, kalau kita melihat seperti itu berarti tidak sesuai dengan ayat Allah. Dan Allah menyatakan sebenarnya dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Kira-kira kalau kita lihat ringkasan mengenai isi ayat ini, carilah kebahagiaan untuk akhiratmu. Jadi visi kita ini hidup bukan kekinian, tapi untuk akhirat. Kenapa untuk akhirat? Karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi sekarang ini kita sedang mengembara, dan bagaimana pengembaraan itu supaya saat kembali yang merindukan kita dan dirindukan oleh kita itu supaya menjadikan yang tenang ketika kembali kepada Allah. Nah, baru yang berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan dunia ini.
Nah, berarti sarana kehidupan dunia ini harus menjadi bagaimana kita mengokohkan untuk keabadian, yaitu akhirat. Tidak sedikit ayat yang menegaskan wal akhiratu khairu abqa wal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai visi tujuannya Allah, maka jangan ragu, Allah akan memberikan segala yang terbaik. Kalaupun manusia seringkali suka bertanya-tanya, bahkan ada keraguan. Ya Allah, kenapa saya seperti ini, sementara orang lain yang biasa begitu saja, kok hebat begitu. Kadang-kadang begitu. Nah, ini memang ayat Allah menyatakan kepada kita, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan suka mengingkari atau menolak apa yang telah menjadikan pemberian Allah. Nah, ibu bapak yang rahmati Allah, karena itu posisi kita jangan sampai apa yang menjadikan pijakan yang selama ini, kalau sudah yakin Allah menjadi tujuan, bahkan kalau kita nyatakan sebagaimana Al-Quran, kita kalau meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka Allah jamin. Apa jaminan Allah? Jangan takut, jangan bersedih. Ini satu kekuatan yang harus termotivasi dalam setiap hati kita. Nah, posisi ini suka ada, kita itu kadang-kadang ngolemar lah bahasa Sundanya. Kadang suka ada keadaan yang galau dan lain sebagainya. Nah, karena itu Ramadan hendaklah menjadi sebuah kekuatan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kasih sayang Allah. Jadi kalau kita setiap napas setiap tasbih, setiap kita itu melakukan apa saja termasuk tidur, itu ibadah. Jadi bayangkan betapa ruginya kalau kita tidak mengambil momentum untuk memanfaatkan Ramadan ini. Nah, konon kehidupan kita ini ingin sukses, ya dunia ya akhirat. Saya dengar kabar bahwa pemimpin Korea tempo hari pernah ada yang membisikkan, ada dalam ajaran Islam itu Al-Quran yang menyatakan bahwa kira-kira ungkapannya sebagaimana yang mereka dengar, kalau kita tidak merubah diri kita, maka tidak akan bisa berhasil. Setelah kita lihat ternyata dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, karena itu mereka pesat dan maju dan berhasil. Nah, karena itu posisi kita untuk menggapai kesuksesan itu mesti kita melakukan dengan kajian-kajian yang terus. Sebagaimana man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi, man aroda huma fa alaihi ma bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunia, cari dan terus kita bagaimana mengembangkan dan menguatkan ilmu kita. Untuk sukses akhirat juga sama dengan ilmu. Maka ingin sukses dua-duanya, cari dengan ilmu. Nah, karena itu kita puasa kalau tidak tahu ilmunya bisa salah. Kita tidak tahu ilmunya ketika sholat bisa keliru. Dan berbagai pengetahuan itu telah menjadi kewajiban bagi kita. Makanya kewajiban mencari ilmu itu tidak terbatas, kecuali Tuhan Allah sudah memanggil kita untuk kita selesai menuntut ilmu. Ibu dan bapak rahmati Allah. Nah, posisi berikutnya yang harus kita lakukan juga, bahwa setiap kita ada hasil, ada keberhasilan itu, jangan semata-mata menjadi apa itu kebanggaan kita, bahkan menjadi jumawa. Itu semata-mata karena Allah saja. Dan kita yakin
bahwa gerak kita itu semuanya dari Allah. Nah, saya ingin mencontohkan dalam satu kisah katanya gitu, ada pada perjalanan Nabi Musa ketika dari Mesir ke Yerusalem. Nah, kemudian Nabi Musa itu ya seperti kita lah, sakit gigi. Lalu bermohon kepada Allah, ya Allah kenapa nih sakit gigi saya ini? Lalu datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan bahwa cobalah itu ambil daun bidara. Lalu ditempel dan sembuh. Nah pada saat berikutnya ternyata kambuh lagi. Nah setelah kambuh itu ambil lagi itu, ternyata tidak sembuh. Kenapa? Karena apa yang kita hatinya itu untuk seorang nabi aja diingatkan bahwa ini harusnya bermohon kepada Allah. Gitu. Ini sebuah kekuatan yang harus selalu bagaimana innalladzina qalu rabbunallah. Nah, kemudian dalam kisah yang lain ada seorang menteri dari seorang yang menjadikan petugas atau yang membantu Nabi Sulaiman. Ketika seperti ini ngumpul, kemudian ada malaikat menyamar sebagaimana mereka malaikat Najroil. Nah kemudian si menteri ini takut karena dia itu nyorot terus matanya. Dan posisi itu dia merasa nggak nyaman gitu. Lalu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa saya itu heran kenapa sih dia nyorot terus matanya pada saya. Padahal dia malaikat Ajroil. Nah kemudian malaikat Ajroil karena tahu bahwa ini sudah hampir sampai usianya, tetapi Nabi Sulaiman dengan keunggulan diberikan oleh Allah mujizatnya, maka diterbangkan yaitu ke India. Ternyata setelah sampai di India, memang di situ takdirnya dia, qada-qadarnya dia untuk meninggal. Nah jadi kita dimanapun harus selalu mengingat, aina ma takunu yudhikumul mautu walau kuntum fi burujil musayyadah. Jadi kita itu ingatkan bahwa kita ini akan tepat dan bagaimanapun kematian itu akan tiba. Nah inilah satu kendali untuk mengokohkan Ramadan, mengintrospeksi dan bagaimana kita bisa mengokohkan hanya kepada Allah. Dan kalau kita mengharapkan semua apa yang kita lakukan ibadah apapun, jangan karena kita merasa sudah. Sembalikan hanya mengharap rahmat dan ridha Allah. Itu saja barangkali kultum kita pada siang ini. Mohon maaf kalau ada lebih, barangkali tidak disengaja karena 7 menit suka tidak terasa ya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan sekaligus diberikan kekuatan dari Allah. Ramadan tahun ini yang terbaik dan Allah berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata pepatah, patuhilah komandan agar kita berwibawa. Penuhilah Ramadan agar kita menjadi orang yang takwa. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.